Adik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Bertambah lagi putra putri Pak? Putri. Bertambah lagi bahagia. Menjadi ayah lagi. Sehat selalu ya Pak ya. Anaknya, ibu, semuanya lah. Pendampingan kedua kali ini saya ingin tahu Pak sejauh mana proses yang sudah diterapkan oleh Bapak di kelas mengenai bimbingan terutama modul 1 titik 2. Silakan. Alhamdulillah untuk penerapan modul-modul yang sudah saya dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak ini sedikit demi sedikit saya sudah mulai terapkan berkaitan misalnya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya sudah mulai pelajaran dengan memahami karakteristik siswa. Ya, yang bermaksud dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh setiap siswa, sehingga saya sudah mulai memberikan pembelajaran yang tidak memberikan sama rata. Artinya setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Setelah saya mulai menerapkan nilai-nilai dari guru penggerak, saya mulai berinovasi. Saya mulai pembelajaran bagaimana pembelajaran saya ini menarik dan dapat diterima. Bagaimana caranya siswa ini bukan hanya sebagian siswa saja yang mampu memahami pembelajaran saya coba dengan berbagai metode yang menarik dan menyenangkan. Ini sudah saya lakukan dan sudah saya melakukan refleksi dengan siswa. Saya memberikan hal-hal baik yang saya miliki, prestasi-prestasi yang pernah saya dapatkan baik selama saya dari sekolah, kuliah maupun di berbagai organisasi, sehingga memacu anak-anak bahwa kalau Bapak bisa, kalian juga bisa. Yang penting ada kemauan, insya Allah ada jalan. Yang saya sampaikan ke anak-anak, tidak ada manusia yang terlahir bodoh, karena semuanya diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan, sehingga bagaimana kita mampu untuk memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan sebaik-baiknya dan bisa memberikan manfaat yang baik juga pada diri kita maupun kepada orang lain. Dan juga saya mulai menerapkan budaya positif pada anak-anak, ya, bagaimana di dalam pembelajaran memiliki kesepakatan bersama, artinya agar pembelajaran itu menjadi lebih terarah, teratur, dan juga mencapai tujuan yang diinginkan. Ini saya sudah menerapkan hal seperti itu agar memiliki kesepakatan bersama, dan juga saya menanamkan nilai-nilai bagaimana kebaikan-kebaikan yang ada seperti profil pelajar Pancasila, kebaikan universal, bagaimana pendidikan karakter yang ingin diterapkan untuk saat ini, sehingga anak-anak memahami apa yang mereka lakukan haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan. Luar biasa sekali, berarti Bapak menjadikan diri Bapak role model bagi anak-anak ya Pak ya, untuk memotivasi mereka. Baik, terlihat tidak Pak perubahan yang ada pada anak setelah Bapak memotivasi mereka sedemikian rupa? Ya, terlihat sangat signifikan. Salah satu contoh kecil yang saya lakukan, saya juga wali kelas 7J. Kebetulan kelas ini termasuk kelas yang cukup aktif lah Bu. Kalau saya bilang anak tidak nakal, betul, tapi mereka sedang mencari jati diri. Ada salah satu anak yang di dalam kelas itu dapat dikategorikan lumayan aktif, lumayan nakal. Tapi setelah saya memberikan motivasi tentang organisasi, alhamdulillah kemarin dia ikut kegiatan lomba. Saya juga tidak menyangka dia mengikuti kegiatan lomba pramuka itu dan berhasil juara umum Kalimantan Barat. Artinya saya juga berarti apa yang sudah saya refleksikan, ternyata mungkin dia tertarik, dia ikut kegiatan pramuka, dia ikut lomba, sehingga pada saat dia menang, dia merasa aku juga harus memberikan motivasi kepada teman-teman di kelasnya. Yuk kita aktif di sekolah, mengikuti kegiatan sekolah supaya bisa berprestasi, mengharumkan nama baik sekolah.
SMP Negeri 13. Tertular ya Pak ya. Tertular, saya Luar nggak nyangka biasa. juga. Saya karena di kelas anaknya itu kayaknya belajar juga semangatnya tidak terlalu, tapi setelah saya berikan refleksi seperti itu, dia ikut kegiatan ekskul itu dan berhasil berprestasi, sehingga sekarang di kelas dia sudah mulai pakaiannya rapi, mulai kalau diberikan tugas oleh guru-guru mulai bertanggung jawab, mulai bisa memotivasi teman yang lain, yuk kita aktif kegiatan sekolah. Nah, jadi dampaknya luar biasa rupanya. Rupanya hal-hal energi teladan positif dari guru, prestasi-prestasi yang kita ceritakan kepada murid rupanya bisa membangkitkan mereka juga ingin seperti bapak menjadi orang yang berprestasi. Jadi itu salah satu yang sudah dilakukan dan sudah dampaknya sudah sangat luar biasa bagi saya sebagai guru, merasa bangga, merasa terharu bahwa refleksi yang saya berikan ternyata bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada siswa tersebut. Sehingga kawan-kawannya juga sekarang mulai mau ikut ekskul, aktif ikut ekskul, tidak hanya belajar di rumah, tapi mulai mengembangkan sisi keterampilan. Nah, itu yang sekarang alhamdulillah dampaknya itu dari luar biasa. Ini luar biasa sekali Pak ya. Itu memang pantas disebut dengan signifikan Pak, karena memang drastis sekali. Baik Pak, saya tadi kan kita udah diskusi dengan Ibu Kepala Sekolah, udah bisa melihat dukungan yang diberikan beliau ya Pak ya. Sangat mendukung sekali beliau. Sekarang saya ingin bertanya tentang rekan-rekan sejawat Bapak. Dukungan seperti apa sih yang diberikan kepada Bapak? Ya, banyak sekali dukungan dari kawan-kawan, rekan sejawat. Misalnya jika saya sedang ada kegiatan diskusi dalam kegiatan guru penggerak, jadi mereka yang menawarkan, Pak Ali ada kegiatan guru penggerak, sini saya bantu, saya jaga kelasnya, saya berikan tugas, jadi anak-anaknya saya arahkan. Alhamdulillah hal-hal seperti itu sangat-sangat membantu saya, karena mereka tahu bahwa saya selama 6 bulan ini akan mengikuti guru penggerak, mungkin juga materi-materinya biasa berbenturan dengan waktu saya mengajar, dan mereka sangat respon, apalagi dari kepala sekolah juga memberikan support yang luar biasa, sarana fasilitas disiapkan, komputer, sarana wifi dan lain-lain, sehingga dari rekan-rekan sejawat juga melihat kepala sekolah semangat, mereka juga lebih semangat membantu saya untuk menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini. Sekali ya Pak ya. Ya, jadi dan mereka pun malah ingin seperti saya. Alhamdulillah. Artinya termotivasi. Kemarin di angkatan 8, 11 ada guru-guru yang mengikuti seleksi. Nah, meskipun ada yang belum lulus, tapi mereka ada motivasi lah. Betul. Terutama rekan-rekan yang masih honor. Awalnya mereka berpikir ini kan hanya untuk yang ASN karena untuk jadi kepala sekolah. Rupanya setelah melihat saya mengikuti pendidikan guru penggerak, ternyata yang honor juga punya potensi yang sama, bisa mengikuti guru penggerak. Artinya mereka yang honor sekarang juga mau ikut seleksi calon guru penggerak. Jadi angkatan 8, 9 dan 10. Iya, betul Pak, luar biasa sekali. Nah, tadi tuh kita melihat dari sudut pandang dukungan daerah positif. Sejauh ini Pak, ada nggak tantangan yang Bapak hadapi dari manapun, entah dari belajar modul, kemudian dari sekolah, dari teman atau apa yang memang membuat Bapak agak sedikit, bukan kesulitan ya, agak sedikit sesek lah gitu. Kalau mungkin dari tantangan saat ini mungkin ya dari waktu kadang bentrok dengan waktu mengajar, karena memang kebetulan di sekolah saya ini kan siswanya agak luar biasa, agak lumayan. Apabila kelas kosong kadang-kadang sering keluar dan lain-lain. Saya khawatirkan mereka berkelahi dalam kelas dan lain-lain, karena sekolahnya cukup besar dan mayoritas saya mengajar di lantai 3, dan saya juga khawatir kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan menjadi tantangan saya itu hanya pikiran kalau saya pada saat berdiskusi kegiatan modul guru penggerak, di saat jam mengajar saya menitipkan tugas, memberikan tugas ke anak-anak, saya takutnya mereka ya seperti itu tadi, melakukan hal-hal yang membahayakan diri mereka, melakukan hal-hal yang itu yang menjadi kekhawatiran saya sih. Tantangan saya itu pada saat meninggalkan siswa, pada saat mengikuti materi, saya takut hal-hal yang
tidak diinginkan terjadi itu jadi tantangan bagi saya. Betul. Tapi kalau untuk hal-hal yang lainnya, alhamdulillah saat ini mungkin dalam melakukan penugasan saja yang kadang-kadang sedikit waktunya agak terkendala, karena memang kalau untuk mengumpulkan sejumlah orang, kalau di sekolah sini kan rata-rata gurunya jamnya penuh, hampir minimal 30 jam pelajaran satu guru, sehingga misalnya ingin membuat kegiatan presentasi membutuhkan jumlah sekian orang, jadi saya itu harus mencari waktu yang pas supaya jangan sampai di dalam pada saat saya presentasi saya membutuhkan lebih dari 5 orang, lebih dari 5 kelas yang kosong. Saya itu mengkhawatirkan juga bagi saya kan, gara-gara ingin menolong saya, malah mereka juga nanti mungkin ada masalah juga dengan siswanya. Itu yang memang salah satu tantangan saya lah untuk dalam menyelesaikan tugas-tugas dari guru penggerak. Terus kira-kira tadi berarti ada 2 hal yang Bapak sampaikan. Yang pertama waktu dengan siswa, yang kedua waktu dengan rekan sekerja ya Pak ya. Kalau waktu dengan siswa selama ini yang sudah Bapak lakukan apa sehingga bisa teratasi? Jadi kalau waktu dengan siswa, alhamdulillah saya juga sudah membuat komitmen dengan anak-anak. Saya membuat komitmen kesepakatan bersama, apabila nanti Bapak tidak bisa masuk dalam kelas karena ada kegiatan, kita buat kesepakatan bahwa kalian tertib, disiplin, dan sama-sama saling menjaga. Bapak menjaga nama baik Bapak juga menjaga nama baik kalian, supaya kelasnya tidak dibilang kelas yang tidak baik. Dan juga kalian menjaga nama Bapak supaya Bapak jangan sampai dibilang guru yang tidak bertanggung jawab. Alhamdulillah dengan melakukan komitmen bersama, kesepakatan dengan siswa, alhamdulillah sampai saat ini mengikuti modul yang sudah ada di Penggerak tidak terlalu menjadi kendala. Cuma yang menjadi beban moral saja bagi saya pada saat tidak berada di kelas. Betul, betul, baik. Itu yang pertama. Sementara yang kedua ini kan memang baru sekali dilakukan dan kemungkinan besar di masa yang akan datang akan terjadi ya Pak ya. Kira-kira pemikiran Bapak untuk mengatasi hal ini bagaimana, yang Bapak dengan rekan sejawat sehingga bisa berkumpul di waktu yang sama gitu? Ya, jadi kalau misalnya untuk yang berkaitan dengan rekan sejawat, saya sudah memikirkan kalau untuk di waktu jam pembelajaran sepertinya memang agak sulit. Jadi saya berupaya berkomunikasi, bernegosiasi untuk berkolaborasi dengan kawan-kawan, meminta bantuan mereka pada saat jam istirahat. Jadi mungkin saya lakukan dalam 2 sesi jam istirahat untuk memenuhi waktu yang sesuai untuk di dalam tugas-tugas saya. Karena kalau untuk mengambil waktu jam pelajaran sepertinya memang banyak hal yang dikhawatirkan baik saya maupun rekan sejawat sendiri. Karena di dalam jumlah kelas yang cukup besar yang merasa ditinggalkan di waktu tersebut. Jadi kalau jam istirahat mungkin masih bisa dimanfaatkan waktunya semaksimal mungkin. Jadi saya berpikir ya sudah, saya akan mencoba di jam istirahat saja. Mungkin saya bagi 2 sesi. Jadi presentasinya saya buat 2 kali, yang videonya saya jadikan 1. Jadi salah satu alternatif lah. Jadi sampai nanti hal itu menjadi kendala lalu saya tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, rasanya sayang juga kan. Ini berkaitan dengan penilaian bagi saya sebagai calon guru penggerak. Benar. Jadi memang kekuatan komunikasi asertif ya Pak ya, bujukan, persuasi kepada teman-teman luar biasa. Pak, sekarang kita berbicara mengenai komunitas praktisi. Nah, kira-kira di sekolah Bapak apakah sudah ada komunitas praktisinya? Jika belum, saya ingin tahu prakarsa apa sih yang Bapak bisa angkat untuk komunitas praktisi ini. Silakan. Ya, untuk komunitas praktisi, saya ingin membuat komunitas praktisi dalam skala kecil dahulu, khususnya di bidang studi yang saya ampu, di komunitas praktisi guru-guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebenarnya kalau untuk komunitas praktisi dalam bidang lain juga sebenarnya sudah ada yang sudah kami lakukan bersama dengan rekan guru penggerak angkatan 1. Kami sudah membuat namanya tim kesiswaan. Artinya untuk membantu berkaitan dengan kegiatan maupun permasalahan siswa. Jadi bukan hanya menjadi beban tugas wakil kepala sekolah bidang kesiswaan,
tapi juga kami membentuk tim siswaan. Ada tim yang nanti dia berkaitan dengan mengidentifikasi, menganalisa permasalahan apa yang terjadi di sekolah. Misalnya ada siswa, kemarin ada siswa yang berkelahi, siswa yang merokok, siswa yang belit dan lain-lain, yang bolos dan lain-lain sebagainya. Itu kami sudah bentuk beberapa tim. Ada tim yang mengidentifikasi, menganalisa, ada tim yang melakukan penindakan, artinya melakukan saya itu dilakukan tangkap tangan lah kalau bahasa itu kan. Setelah itu ada tim yang melakukan konseling. Setelah dianalisa, oh ya sepertinya ini ada siswa yang mau berkelahi. Setelah itu kita coba untuk masukkan tim supaya cari akar permasalahan. Nah, kita atasi. Nah, kalaupun ada hal yang tidak dapat dianalisa tapi sudah kejadian, kami akan mencari pelakunya sesuai masalah tersebut. Setelah mendapatkan keterangan, kami serahkan ke tim bidang konseling. Nah, kalaupun berkaitan dengan perbaikan moral, kami sudah libatkan guru-guru di bidang studi agama. Langsung diarahkan untuk pengembangan kerohanian. Baik. Berarti sudah komunitas yang kecil-kecil kemudian digiatkan sehingga mereka bisa bersinergi antara satu dengan yang lainnya, Pak ya. Kemudian prakarsa Bapak adalah membangun komunitas transisi di antara rekan satu rumpun. Betul. Baik, Pak. Perkenalkan, saya Wenini. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Pontianak, guru bahasa Inggris saat ini. Saya menemani Pak Ari, CPB, Calon Guru Penggerak dalam pendidikan guru penggerak selama 6 bulan. Kali ini di PI yang kedua, tujuannya adalah untuk diskusi visi dan praktisi sekolah. Ini dilakukan untuk mengetahui seberapa proses belajar CGP di dalam mengembangkan dan mengambil kesamaan dari modul yang sudah dipelajari ke dalam penerapan yang ada di sekolah. Pak Ari, hari ini saya serahkan kegiatan dengan Pak Ari. Silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya. Ini sama-sama saya di sekolah dan praktik dengan guru penggerak tertentu kota Pontianak. Dari ini akan berkaitan dengan visi dari salah satu orang. Jadi sebenarnya sebagai 13 mulai baca puisinya bagaimana? Selanjutnya saya akan membacakan puisi dari Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Nilier, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Nilier itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagu-lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia.
Kalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Berdasarkan puisi ini, jadi saya melihat bahwa visi sekolah sudah sangat berkaitan erat, karena di sini dengan berbagai macam suku, ras dan agama yang berada di SMP Negeri 13 Pontianak itu menunjukkan adalah keberagaman bangsa Indonesia. Di sini saya melihat visi sekolah sudah sangat jelas. Pertama, untuk manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga manusia-manusia yang ingin berprestasi dan juga ingin mengembangkan siswa, menuntun mereka untuk mencapai tujuan hidup. Alhamdulillah di dalam mengikuti calon guru penggerak ini, pendidikan guru penggerak 47, banyak perubahan yang ingin dilakukan, namun dimulai dengan langkah satu persatu, di mana alhamdulillah saat ini saya memulainya dengan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler, dan alhamdulillah kemarin salah satu ekstrakurikuler di SMP Negeri 13 Pontianak berhasil mengharumkan nama baik sekolah, berhasil menjuarai kegiatan pramuka se-Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 8 Pontianak. Artinya siswa diharapkan dapat berprestasi tidak hanya di bidang akademik dan juga di bidang non-akademik. Si Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, insyaallah pada hari ini saya ingin bersama-sama Bapak Ibu sekalian, guru sampai Negeri 13, bagaimana kita membuat visi untuk perubahan sekolah kita yang berkaitan dengan program hidup penggerak yang saya ikuti. Salah satunya yang dimana ditekankan untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid. Insyaallah nanti bisa kita diskusikan bersama Bapak Ibu bagaimana kita mengelola pembelajaran yang berpihak kepada murid agar pembelajaran tersebut dapat menyenangkan, menarik, sehingga siswa lebih bersemangat dalam belajar. Mungkin selama ini sifatnya hanya dari guru saja, mengikuti apa yang diinginkan oleh guru. Bagaimana kita mulai terbuka untuk berupaya mendengarkan, mungkin siswa ingin pembelajaran dengan cara yang berbeda atau suasana yang berbeda. Jika selama ini kita hanya terpaku pada pembelajaran di dalam kelas saja, mungkin kita bisa berupaya belajar di mana saja, mungkin di bawah pohon dan lain sebagainya, untuk membuka wawasan pikiran dan juga menimbulkan sisi kritis dari siswa kita untuk bisa berpendapat, menjadikan pembelajaran dalam kelas tidak monoton. Mungkin dari Bapak Ibu, mungkin dari kepala sekolah, berkenan memberikan masukan, saran untuk visi perubahan di SMP Negeri 13 Pontianak. Saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Ibu Udaimani selaku pembimbing dari CGP Ibrahim SPD. Yang pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk berkunjung ke kesempatan kami khusus dan juga para ibu sekalian setelah mendengar puisi yang dibacakan oleh Pak Adi Febri, saya menyimpulkan bahwa pengarang puisi itu khususnya Bung Karno itu memang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Alhamdulillah saya juga mendukung terutama adanya kurikulum merdeka yang mana ada P5 Ramadan, profil belajar pada siswa.
Alhamdulillah dalam setahun ini, belum sampai setahun, semangatnya nasionalisme itu sudah mulai sedikit demi sedikit kami terapkan. Bagaimana kami mengenalkan kepada anak-anak tentang Bhinneka Tunggal Ika, ya. Mulai dari tarian adatnya, kemudian makanan adatnya, itu kan supaya ada rasa nasionalisme dari anak-anak. Ini baru kelas 7. Mudah-mudahan nanti kelas 8 guru-guru semakin bersemangat lagi. Ini kan hanya terbatas kelas 7. Kelas 8 nanti meningkat lagi, bertambah lagi guru-gurunya. Nah, selain di kelas, maksud saya selain yang BBM yang kelas itu kelima itu dikuatkan lagi. Ya. Alhamdulillah dari anak-anak yang tidak mengenal kelima itu sampai bisa menghasilkan gelar karya, gitu ya, karya nyata. Alhamdulillah sudah di beberapa kali diberangkatkan. Ini juga saya rasa mendukung juga dengan adanya kegiatan CGP. Ya. Apalagi ada CGP, mudah-mudahan semakin berkembang, semakin meningkat. Ini kan kemudian juga guru-guru yang mengajar di kelas, seperti yang disampaikan Pak Arief, tidak mengajar di kelas. Bagaimana menerapkan item kita tadi, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan kan. Nah, dan alhamdulillah juga saya perhatikan banyak juga guru-guru yang biasa belajar di bawah pohon, belajar di hall, belajar di musola, jadi tidak melakukan di dalam kelas, mencari suasana nyaman supaya lebih konsen anak-anak itu, dan anak-anak mungkin dengan adanya budaya seperti itu ada tantangan untuk lebih kreatif, inovatif, dan seperti itu. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu guru yang khususnya yang berada di sini, mari kita semangat untuk membangun bagaimana anak-anak senang dengan pelajaran kita, gitu ya. Nah, kemudian menghasilkan sesuatu yang memang kita harapkan, sesuatu yang tujuan yang masyarakat. Itu saya mungkin saling menguatkan lah. Dengan adanya Kerumar dan CGP ini yang saling menguatkan sehingga visi dan misi sekolah dengan mudah kita laksanakan seperti itu. Mungkin itu saja, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah telah memberikan bimbingan arahan dan masukan berkaitan dengan visi dan beberapa perubahan yang akan dilakukan di SMP Negeri 13 Pontianak. Mungkin dari ibu-ibu sekalian, guru di SMP Negeri 13, mungkin ada yang ingin memberikan masukan dan saran visi dan beberapa perubahan di SMP Negeri 13 untuk pelajaran di sekolah kita menjadi lebih baik. Silakan, mungkin ada yang ingin berbagi. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang memberikan kesempatan. Kemudian selamat kepada Pak Adi dalam tahap pertama perubahan. Kemudian terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut di sini. Saya setuju dengan apa yang dikatakan kepala sekolah dengan Pak Arief, bahwa kita belajar itu bukan hanya di kelas, bisa berkembang di luar kelas. Saya sebagai guru bahasa Indonesia, kalau sesuai dengan materinya, anak-anak akan saya bawa ke perpustakaan. Materi kalau yang sesuai dengan kelas saya di kelas 9 itu menentukan buku fiksi dan non-fiksi. Jadi saya memanfaatkan perpustakaan untuk anak mencari buku fiksi dan non-fiksi bebas mereka apa saja temanya, lalu saya suruh mereka mencari biografinya. Setelah biografinya isinya, jadi berbagai macam lah yang anak isi di dalam itu. Tapi ada juga kendalanya bagi anak-anak yang memang kurang mampu, tapi disitulah tantangan kita sebagai guru untuk membimbing mereka. Itu pun hanya 10% yang begitu, tapi yang lainnya aktif. Kemudian ekstra juga kita di dalam ruangan perpustakaan untuk menjaga mereka supaya tidak ribut, supaya tidak apa. Jadi harus sering bersuara. Anak-anak maklumlah Bu, anak-anak SMP, itu saja yang nanti saya sampaikan. Kemudian selain itu juga yang ditanamkan oleh kami ini di sekolah adalah karakter siswa. Itu yang paling penting, karena kalau siswanya karakternya bagus,
positif, maka insya Allah kedepannya anak-anak akan menjadi baik. Jadi saya kalau ngajar, saya tidak melihat pengetahuan anak itu dapat 9, dapat 100. Saya pasti melihat karakternya dulu dengan saya. Itu yang saya terapkan di kelas ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu. Saya kembalikan ke Pak Ari. Terima kasih kepada Bu Rita misalnya, kepada ibu yang lainnya yang bisa memberikan masukan saran berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan untuk di SMP Negeri 13 Pontianak berkaitan dengan berbagai hal yang ada di SMP Negeri 13 Pontianak, khususnya tentang pembelajaran siswa yang berpihak kepada itu. Bahkan ibu yang lain mungkin ada yang menambahkan. Iya, silakan. Biasa gitu ya. Tapi tergantung materinya sih. Kadang di lapangan kalau misalnya belajarnya tentang lingkungan, dia turun langsung ke lingkungan. Kayak misalnya dia kayak lokal itu pencemaran lingkungan atau tidak. Terus karena kadang pembelajaran kalau kita masuk siswa biasanya gitu. Bu belajar terus Bu, nyatet terus Bu, capek Bu. Jadi biasa saya nanya kalau maunya kalau bosan belajarnya nyatet, nulis maunya apa? Maunya gimana Bu? Kita belajar santai. Oke, kita belajar santai. Saya ambil metodenya diskusi, tanya jawab kayak ngegame. Biasanya kalau game tuh mereka santai tapi melekat di otaknya, karena kalau pertemuan selanjutnya biasa tuh ditanya lagi, kemarin kita belajar tentang apa, yang game ini Bu, jawabannya yang ini, terus kemarin yang hukumannya kayak gini, itu biasanya membekas. Terima kasih Bu Fathia. Berarti pembelajaran kontekstual ya Pak Ari ya. Betul sekali. Dari ibu yang lain yang memberikan masukan dan saran, silakan. Mungkin ada ide-ide baru untuk pembaruan, mungkin ada hal-hal menarik dari yang pernah ibu lihat, dipelajari dan ibu dapatkan. Iya. Mungkin boleh itu tadi karena Bu Rita tadi apa ya Pak, mengulas sedikit tentang karakter. Saya juga jadi penasaran bagaimana nih pendidikan karakter yang ada di sekolah ini gitu Pak. Silakan Pak. Visi budaya, visi kan ada pertahanan budaya. Ya. Iya. Mungkin saya Iya, silakan Bu. pertama kita mulai dari anak datang dulu. Datang kita buat piket karakter. Jadi anak-anak disambut ya, khususnya oleh petugas piket karakter untuk bersalaman. Nah, kemudian apabila anak-anak itu tidak sesuai dengan aturan sekolah, kita pinggirkan untuk nanti diberi pembinaan, bahkan sampai sanksi. Kemudian juga kita ada kegiatan Jumat religi. Kita ingin anak-anak itu ya sedini mungkin taat dengan aturan sekolah. Benar. Bukan niat apa-apa. Kita kan di sini bukan hanya mengajar, tapi mendidik. Betul, Ya. betul sekali. Itu. Jadi kedisiplinan sudah masuk, kemudian 5S-nya juga sudah masuk ya Bu ya, kemudian kebersihan, cinta lingkungan juga sudah masuk. Menarik sekali tentang piket ini. Silakan Pak Ari, kembali ke Bapak. Terima kasih kepada ibu yang telah memberikan masukan dan saran berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan yang akan dilakukan di SMP 13. Dan alhamdulillah sudah banyak perubahan yang sudah dilakukan saat ini berkaitan dengan pembelajaran maupun tentang pembinaan karakter yang dilaksanakan di SMP Negeri 13 Pontianak. Semoga kedepannya hal ini dapat kita tingkatkan bersama dengan kerjasama sehingga kita bisa menuntun murid kita ya, untuk mencapai impian yang diharapkan dalam kehidupan ini. Banyak sekali yang sudah kita diskusikan ya Pak ya. Kita ke sesi refleksi nih sekarang. Apa yang menarik dari kegiatan yang hari ini Bapak lakukan? Silakan Pak. Yang menarik pada hari ini ya, bagaimana berkolaborasi Ya. ya, dengan pimpinan, dengan rekan, bagaimana menunjukkan semangat perubahan untuk kebersamaan di sekolah ini sehingga memicu semangat dari rekan sejawat
dan memicu semangat dari pimpinan untuk melihat bahwa program guru penggerak ini adalah program yang sangat luar biasa, yang sangat erat sekali dengan kurikulum Merdeka, sehingga hal ini memotivasi saya untuk betul-betul mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Ya, apa yang harus ditingkatkan lagi? Ada nggak kekurangan yang harus ditingkatkan lagi, Pak? Ya, mungkin yang kekurangan yang perlu kami tingkatkan itu berkaitan dengan pembelajaran, khususnya sarana prasarana pembelajaran yang perlu kami tingkatkan. Modul-modulnya mungkin kami perlu siapkan yang banyak referensinya, tidak hanya yang disiapkan berdasarkan petunjuk dari dinas saja. Karena menurut saya kalau hanya satu modul saja, sedangkan pendidikan ini bersifat dinamis. Artinya banyak hal yang mungkin ada di satu modul seperti ini, modul lain mungkin ada pengembangannya lebih banyak. Nah, ini kalau terpaku pada satu modul, artinya kita hanya memberikan satu pemahaman saja kepada siswa. Kalau misalnya ada berbagai macam modul, memberikan gambaran yang lebih banyak, siswa menjadi lebih terbuka pikirannya. Dia bisa memiliki pilihan. Misalnya ada sesuatu yang sulit, kita berikan jalan. Kalau dia bisa menentukan pilihan sepertinya dengan metode yang seperti ini bisa lebih mudah dalam menyelesaikan atau memahami suatu pembelajaran. Betul sekali, Pak. Sekarang saya ingin tahu kira-kira apa yang bisa saya bantu ya, Pak? Mungkin saya akan sering bertanya, Bu, ya, karena kebetulan saya ini orangnya agak lama dalam memahami sesuatu. Tidak. Jika dalam banyak pemikiran, banyak hal yang dipikirkan, kadang-kadang tuh koneksinya agak lama gitu, mikirnya lama. Tapi kalau sedang pikiran tidak terlalu banyak, tidak dalam kategori stres, itu saya cepat. Betul. Dalam mengerjakan apapun itu sangat cepat. Situasional ya, Pak. Ya, tapi kalau misalnya banyak hal prioritas yang perlu dikerjakan, kadang-kadang saya tuh lambat dan juga kadang-kadang lupa. Akhirnya saya sering bertanya. Mungkin saya akan sering bertanya kepada Ibu Mimi selaku pendamping, tidak bosan untuk menjawab pertanyaan saya, karena memang saya setiap mengikuti pelatihan, pendidikan dan lain-lain sebagainya, saya selalu menyiapkan konsep menjadi kelas yang kosong. Artinya saya kosongkan diri saya mendapat hal yang baru, sehingga menjauhkan diri saya dari sifat sombong lah, terutama. Kebetulan memang kalau di kategori bidang-bidang lain saya lumayan mampu. Artinya di kategori akademis dulu pada saat kuliah juga saya mahasiswa terbaik pada saat wisuda. Terlihat, Pak, masih. Di Pramuka juga di Kalimantan Barat baru saya orang pertama yang juara nasional. Sebelumnya belum pernah ada. Dan sampai saat ini belum ada yang mengikuti karena memang lombanya sangat sulit. Jadi setelah selesai pun belum ada yang mencapai level itu. Saya benar rasanya sedih juga. Tapi ya namanya setiap orang kan memiliki kemampuan yang berbeda. Apalagi lomba itu kan se-Indonesia. Ya kita ketahui bahwa tingkat kemampuan di siswa kita di sini dengan SDM yang di Pulau Jawa ini kan sangat timpang lah istilahnya kan, Bu. Jadi saya memaklumi itu. Saya berupayalah supaya saya ini selalu setiap mengikuti apapun saya kosongkan dulu. Jadi saya tuh siap menerima apapun yang diberikan. Kalau kami dalam pendidikan di latihan pramuka itu kami jadi nol dulu. Kami nol kan. Jadi ilmu apapun kami nol karena ini ilmu baru. Walaupun kadang-kadang ada mungkin yang persamaan dengan ilmu yang pernah kami dapatkan, saya menganggap itu hal baru. Jadi saya selalu menarik. Makanya setiap diskusi itu saya selalu tertarik. Setiap melakukan penugasan dan lain-lain sebagainya, saya tuh selalu tertarik gitu. Diskusi dengan kawan-kawan. Luar biasa. Menjaga rasa ketertarikan itu memang. Jadi saya tuh selalu penasaran gitu. Betul. Jadi kalau ada materi ini, sebenarnya kalau saya bilang ini sih kurang lebih. Misalnya kalau kami dalam pramuka itu
kami sudah sangat hafal dengan sistem AMONG. Oke, Karena iya. kami di dalam pendidikan pembina mahir itu, sampai saya jadi pelatih, itulah yang diterapkan dalam pendidikan sistem AMONG yang berarah kepada Ki Hajar Dewantara. Iya. Itu sudah hatam tentangnya. Betul. Tapi begitu dapat materi filosofis Ki Hajar Dewantara, saya menganggap SMA lagi. Saya sangat tertarik, mungkin ada hal-hal yang lebih banyak lagi yang perlu saya gali dah itu. Jadi saya menganggap di nol terus. Jadi dapat ilmu saya gali. Tapi akhirnya 100 ya Pak ya. Iya, ngumpulin banyak. Jadi banyak masukan, ide, saran, banyak diskusi, banyak dapat gambaran-gambaran. Jadi saya merasa lebih terbantu lah. Dengan adanya guru pemula ini kan, saya mencoba metode-metode yang sudah ada. Meskipun saya sudah melakukan, tapi ada tambahan metode ini. Saya iya. coba terapkan lagi, dan alhamdulillah memberikan dampak positif lah kepada saya maupun kepada murid yang saya ajar di Kementerian. Ya, Pak, terima kasih atas diskusi yang sangat bermanfaat. Kalau ibarat orang bilang ini daging, saya buat dapat daging yang luar biasa, empuk dengan Bapak diskusinya nyambung sekali. Kemudian sebenarnya saya juga belajar dengan Bapak, ada hal-hal baru yang saya pelajari dari Bapak dan mungkin itu jadi inspirasi buat saya kembangkan di sekolah saya, Pak ya. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga keberterimaan Bapak di sekolah ini. Semoga apa yang kita lakukan ini tidak hanya berhenti pada PI saja Pak. Di kegiatan-kegiatan lain silakan feel free untuk menghubungi saya, apapun saya siap menemani Bapak dalam belajar di proses ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.